Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum guru lanjutkan, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu pengetahuan, ya, diperlancar oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini anak-anakku, Bu Guru ingin menyampaikan materi tentang ayat Al-Quran, tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Apa sih arti optimis, ikhtiar, dan tawakal? Nah, ya. Optimis adalah percaya diri terhadap segala sesuatu hal yang dikerjakan dan tidak ragu-ragu, ya. Kemudian ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Kemudian tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, ya. Itu pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Berikutnya, nah, dalil Al-Quran tentang optimis. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Silahkan anak-anakku semuanya kalian lihat di buku paket halaman 140. Sudah anak-anakku? Sudah dilihat? Ya. Ketika kamu menyaksikan atau menyimak pembelajaran agama, jangan lupa buku paket selalu ada di dekat kamu, ya anak-anakku. Jangan hanya jaga nih dari materi PowerPoint Bu Guru, ya, masih kurang, ya. Kemudian berikutnya dalil Quran tentang ikhtiar, ya, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 49. Di mana bisa kamu ketemukan? Nah, kalian lihat di buku paket halaman 141 sampai 140, ya anak-anak, maaf ya, 140 sampai 141. Kemudian dalil tentang tawakal, Quran surat Al-Imran ayat 159. Bisa kalian lihat pada buku paket halaman 141 sampai 142, ya. Nah, berikutnya untuk membaca Quran surat Az-Zumar, surat An-Najm, surat Al-Imran, itu silahkan dipraktekkan sendiri-sendiri di buku paket kamu baca, ya. Kalau misalnya Bu Guru sampaikan di sini waktunya tidak mencukupi karena sangat dibatasi, ya. Berikutnya di situ ada kosakata, contohnya ada kata-kata qul. Nah, apa itu artinya? Katakanlah. Kemudian ada ilmu tajwidnya, innallaha. Nah, di situ ada inna, nun ditasdid, itu bacaan gunnah, dibaca mendengung, ya anak-anakku. Kemudian ada kata-kata saufa. Nah, saufa itu punya makna kelak. Kemudian contoh tajwidnya itu ada bacaan al-insani. Nah, al-in, nah itu ikhfa hakiki, ya, dibaca samar-samar, ya, ikhfa samar-samar hakiki, ya, sungguh-sungguh, ya, al-in, ada alif bertemu dengan nun sukun. Kemudian berikutnya contoh kosakata min haulik. Nah, dari sekitarmu, itu juga contoh bacaan nun mati ketemu ha, itu bacaan idhar halki, ya anakku, dibaca jelas di tenggorokan, ya. Kemudian contoh tajwid lainnya izhar safawi, itu ada zam, ada azamta, ya, azamta, ya, itu ada bacaan izhar safawi, ada mim mati bertemu dengan ta, ya, izhar safawi, dibaca jelas di bibir. Itu, ya, contoh-contoh saja. Nanti bisa kamu lihat di buku paket kamu masing-masing, ya anak-anakku semuanya. Sekarang kita memahami kandungan surat Az-Zumar, An-Najm, dan Al-Imran, ya. Nah, kandungan surat Az-Zumar ayat 39, ya. Jadi bukan ayat 39, ya. Itu nomor suratnya, ya. Ayat 53 itu, ya anak-anakku, ya. 1. Larangan berputus asa, perintah untuk bertaubat. Kemudian kandungan surat An-Najm ayat 53, ayat 39, ya, ayat 39 sampai 41.
Usaha yang dilakukan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Kemudian kandungan surat Al-Imran ayat 159, agar kita itu lemah lembut dalam berdakwah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan hadis terkait optimis, ikhtiar dan tawakal, ya. Jenis kemudian pesimis dalam keseharian, ikhtiar mencari rezeki dan bertawakal setelah berusaha, ya. Itu antara lainnya kandungan surat Az-Zumar, An-Najm dan Al-Imran, ya. Sekarang pengamalan dari Al-Quran atau hadis tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal, ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan tentang optimis? Optimis itu kamu hendaknya semangat dalam beribadah, meraih rahmat Allah, optimis mewujudkan cita-cita. Dan tawakal itu yakin ketetapan Allah SWT, menyandarkan segala cobaan kepada Allah SWT, bersyukur atas segala karunia-Nya. Kemudian berikutnya tentang ikhtiar. Kita diperintahkan oleh Allah supaya berusaha menjemput rezeki, bukan bermalas-malasan, ya. Berusaha menjauhi kemadorotan, berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian menuntut ilmu dengan optimal, jangan bermalas-malasan, harus semangat rajin belajar untuk meraih cita-cita, ya anak-anak semuanya. Berikutnya, nah sebelum Bu Guru akhiri, ini ada tugas, ya anak-anakku semuanya, ada di buku paket kamu semuanya. Ya, silakan ditulis Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran surat An-Najm ayat 42, Quran surat Al-Imran ayat 53, ya. Disertai apa anak-anakku? Artinya, tulis di buku tugas masing-masing. Ingat, sebulan sekali nanti dikumpulkan, insya Allah Bu Guru nilai hasil kamu merangkum atau menulis. Jangan lupa anakku, ya, tanda tangankan orang tua. Itu sangat penting sebagai bukti bahwa kamu itu udah belajar, ya. Sebelum Bu Guru tutup, ya, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan di rumah aja. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Mungkin ini dulu yang bisa Bu Guru sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.